Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berjumpa kembali kita dalam pelajaran fikih kelas 11 ya. Hari ini kita insyaallah akan membahas pelajaran fikih kelas 11. Mohon maaf nih kelas 10. Sebenarnya kelas 11 yaitu bab 2. Kita udah masuk bab 2. Temanya adalah tentang hudud. Tentang hudud, subtemanya adalah tentang zina. Jadi hudud itu salah satu subtemanya adalah tentang zina. Baiklah, sebelum belajar mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga kita dipermudah untuk belajar sehingga kita akan mendapatkan pemahaman yang mudah. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita masuk ke materi hudud. Apa itu hudud? Dalam arti bahasa atau terminologi, hudud artinya adalah batasan atau pencegahan perbuatan maksiat. Jadi hudud itu artinya adalah pencegahan perbuatan maksiat. Itu arti hudud. Istilah atau etimologi hudud adalah hukuman-hukuman pencegahan tertentu yang telah ditetapkan Allah sebagai sanksi hukum untuk mencegah manusia dari melakukan tindak kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan. Tujuannya adalah tercapainya keselamatan umat manusia. Jadi hudud ini mirip ya dengan jinayat, hanya saja ruang lingkupnya yang berbeda. Kalau jinayat kemarin ruang lingkupnya adalah penganiayaan, pembunuhan. Kalau hudud ini nanti dia untuk tindak hukuman yang lain selain dari penganiayaan dan juga pembunuhan. Tapi sama-sama untuk membatasi ya agar manusia nanti selamat, manusia tercapai tujuan hidupnya sehingga dia tenang, tentram, damai. Nah, seperti itu. Itu tentang hudud ya. Kemudian ruang lingkup hudud. Nah, ruang lingkup hudud ada 5, yaitu yang dibahas ada zina, yang kedua qazaf atau menuduh zina, yang ketiga mencuri, yang keempat minum khamr, yang kelima merampok dan penyamun. Jadi ruang lingkupnya lebih luas hudud dibandingkan dengan jinayat. Kalau jinayat itu dia hanya pembunuhan dan penganiayaan, tapi kalau ruang lingkup hudud ini adalah ada 5 yang dibahas atau yang diberikan hukuman nanti kepada pelaku zina, pelaku qazaf, mencuri, minum khamr dan merampok ataupun penyamun. Ada 5. Kalau yang di jinayat itu hanya 2 saja. Kemudian pengertian zina. Zina menurut bahasa berasal dari kata azana yang memiliki arti adik, yaitu adalah kesempitan atau aib. Ya, ini zina ini nauzubillah, ya, artinya adalah kesempitan atau aib. Sehingga kalau diketahui orang malu ya. Selanjutnya adalah menurut istilah, zina itu adalah persetubuhan antara pria dan wanita yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah menurut agama. Ini istilah zina menurut istilah. Kumpul kebo itu satu rumah tapi tidak menikah. Nah, orang tidak mengetahui identitas dia bahwa dia sudah menikah tapi tinggal satu rumah. Nah, itu termasuk zina. Atau melakukan hubungan misalnya di suatu tempat, itu juga zina. Intinya dia belum menikah kemudian melakukan hubungan biologis atau persetubuhan. Ini yang disebut dengan zina. Status hukum zina. Status hukumnya adalah yang pertama haram. Ini hukum secara hukum dia haram. Yang kedua adalah dia mendapatkan dosa yang besar. Dalilnya adalah dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Artinya adalah janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Ya, jadi jangan mendekati zina, apalagi melakukannya. Itu pengertian dari ayat Quran ini. Janganlah kamu mendekati zina, apalagi melakukannya. Karena zina itu adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Jangan dibalik pengertiannya. Janganlah kamu mendekati zina. Oh, dekati tak boleh, melakukan boleh. Itu yang sesat ya. Jangan diartikan seperti itu. Ya. Jadi ini jelas perbuatan yang buruk, maka dekati saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Itu dari Al-Quran. Sekarang dari hadis. Nah, hadis Nabi SAW artinya dari Abdullah, ia bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, dosa apakah yang paling besar? Kemudian Nabi SAW menjawab, engkau menyediakan sekutu bagi Allah. Berarti maksudnya adalah engkau berbuat syirik, menduakan Allah, maka itu dosa besar. Padahal ia menciptakan kamu. Kemudian saya bertanya lagi, kemudian dosa apa lagi? Nabi kemudian menjawab, engkau membunuh anakmu karena khawatir jatuh miskin. Itu juga dosa besar.
Saya bertanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Jadi nggak ada ikatan, mau istri, mau yang belum menikah, yang pokoknya berzina, itu adalah dosa yang besar. Selanjutnya adalah penetapan hukum zina. 1. Adanya 4 orang saksi yang adil. Dalilnya adalah Quran Surat An-Nisa ayat 14. Ya. Jadi orang itu bisa dikatakan berzina kalau kita memiliki 4 orang saksi yang adil. Nah, kita nggak boleh nuduh orang berzina, tapi kita hanya sendiri, nggak ada saksi, kan seperti itu. Kalau sekarang mungkin bisa dengan CCTV, kamera dan lain sebagainya. Juga kalau ada saksi yang melihat boleh. Ya, syaratnya 4 orang baru bisa menuduh orang berzina. Yang kedua adalah pengakuan dari pezina. Ada pengakuan juga. Kalau seandainya 4 orang saksi ini tidak ada, tapi kemudian zinanya mengaku karena sudah tertangkap basah, hanya 2 orang misalnya melihat, itu sudah masuk juga, sudah bisa ditetapkan hukum untuk pezina tadi. Kemudian syarat-syarat had bagi pelaku, ya, syarat-syarat hukuman bagi pelaku zina, yaitu pelaku zina baligh. Ya. Pengakuan dari pelaku zina syaratnya harus baligh. Kalau masih anak-anak misalnya belum baligh nggak boleh. Yang kedua perbuatan tanpa paksaan. Ya. Jadi perbuatan zina itu dilakukan karena tak ada paksaan. Berbeda dengan, mohon maaf, kasus misalnya pemerkosaan itu bukan zina, itu karena paksaan kan itu. Tapi pelakunya tetap dihukum bagi yang melakukan, yang memaksa kan itu. Yang ketiga, pelaku mengetahui hukuman zina adalah had. Syarat dia harus dicambuk, ya. Syarat dia mau dicambuk atau dihukum had, hukuman had itu adalah cambuk, ya. Syarat dia mau dihukum cambuk itu pelaku yang melakukan zina itu dia tahu tentang hukum cambuk. Kalau dia nggak tahu tentang hukum cambuk, nggak bisa di-had. Yang keempat adalah pelaku benar-benar pelakunya, ya, memang dia pelakunya. Ini adalah syarat-syarat ditetapkannya hukum zina bagi pelaku. Yang keempat adalah macam-macam zina dan hadnya, macam-macam zina dan had hukuman cambuknya. Zina muhson. Zina muhson adalah zina yang dilakukan oleh orang yang sudah pernah menikah, yaitu suami, istri, janda, duda. Jadi pelaku zina muhson, zina yang berat ini adalah pelakunya sudah menikah atau sudah pernah menikah. Sudah pernah menikah dalam arti janda atau duda. Sudah menikah artinya suami atau istri melakukan zina. Maka keempat jenis ini, keempat status ini, kalau dia berzina berarti dia zinanya adalah zina muhson. Apa hukumnya? Hukumannya adalah hadnya adalah dirajam atau dilempar sampai mati. Yang dilempar itu menggunakan batunya yaitu ukuran sedang, tidak boleh terlalu besar, tidak boleh terlalu kecil. Kalau terlalu kecil nanti menyiksa, lama matinya. Kemudian yang kedua adalah zina ghairu muhson, yaitu zina selain dari zina muhson, ya. Zina ini adalah yang lebih ringan. Zina yang dilakukan oleh pelaku yang belum pernah menikah. Jadi pelakunya itu statusnya tidak pernah menikah, bukan suami, bukan istri, bukan janda, bukan duda, ya. Dia belum pernah menikah. Nah, apa hukuman bagi pelaku zina ghairu muhson? Yaitu hukumannya adalah had, cambuk. Cambuk atau dijilid sebanyak berapa? 100 kali. Jadi pelakunya itu dicambuk sebanyak 100 kali. Kemudian kalau dia masih hidup, tentunya dia akan diasingkan selama 1 tahun di tempat tertentu. Baru setelah itu dia boleh kembali lagi ke kampung halamannya. Ini adalah hukumnya zina. Keduanya, muhson maupun ghairu muhson, sama-sama haram, sama-sama dosa besar. Yang kelima adalah hikmah. Ini ya, hikmah penetapan hukum zina. Kenapa zina itu dihukum? Ini salah judulnya, ya. Hikmah diadakannya hudud, ya, atau had bagi pezina, ya. Apa hikmahnya dilakukan hukuman bagi pezina? Menjaga keturunan. Karena dengan menikah, dengan tidak berzina, itu keturunan kita akan murni. Tapi kalau seandainya orang berzina, sering dia melakukan zina, berganti-ganti pasangan, ketika punya anak, dia bingung. Itu anak siapa? Kan seperti itu. Yang kedua adalah menjaga harga diri dan kehormatan manusia. Tentu, dengan menikah orang akan menjaga kehormatannya. Menjaga ketertiban dan keteraturan rumah tangga. Jelas. Yang kelima, yang keempat, memunculkan rasa kasih sayang kepada anak dari hasil pernikahan yang sah, ya. Kalau itu anak kandung kita, tentu kita akan menyayangi, kan seperti itu. Coba kita mengetahui kalau anak-anak yang dinikahi itu adalah bukan anak kita, tentu kita tidak ada rasa kasih sayang sebagaimana anak kandungnya.
Wallahu a'lam bishawab. Itu materi tentang zina. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan dihindarkan dari perbuatan ini. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.